Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-24. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibiah dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka, ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan, dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur. Lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya.
Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabad, anak Simeat, perempuan Amon, dan Yozabat, anak Simrit, perempuan Moab, tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Kisah Para Rasul 16. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia.
Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur ke tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak supaya kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat
supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh penjabat-penjabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan yang 67 ayat ya, kita dengar hari ini. Hari ini renungan firman Tuhan langsung disampaikan oleh gembala kita, Hagios International Community, Pastor Joseph Pauzang, silakan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan pengharapan. Saudara, senang sekali kalau kita punya anak yang berbakti pada orang tua dan anak ini takut akan Tuhan. Senang saudara ya. Dia selalu menantikan Tuhan, dia belajar firman Tuhan, dia selalu berdoa, dan terutama dia mau diproses, rendah hati, dia mau dengarkan, ya dia mau sabar, dia benar-benar berusaha ya terus hidupnya didedikasikan hanya buat Tuhan. Itu tuh senang saudara ya punya anak itu, dan anak itu pasti diberkati. Ya entah mengapa anak ini diberkati, ya selalu beruntung. Ya kayak ini ya saudara ya, kalau kita lihat raja-raja Israel dan Yehuda ini, kalau ibunya takut akan Tuhan, ya ajari anaknya, ya anaknya ini akan terus beruntung. Nah saudara, banyak orang tua itu masa bodoh dengan anaknya. Lalu ketika anaknya kemudian dia tiba-tiba kawin sama orang Islam, baru tuh, aduh kenapa nih anakku kawin sama orang Islam begini lah, kamu duduk gimana? Ya, kamu duduk gimana? Ibu saya itu pendidikannya cuma SMP, tukang ribut sama orang sana sini. Tapi ibu saya benar-benar dia berdoa tiap hari buat anaknya, ya dengan caranya dia yang bos. Oke, doanya caranya dia yang berbeda dengan kita. Ya, bukan berarti caranya dia yang berbeda itu membuat dia presiden, enggak, tapi doanya itu loh. Suatu ketika waktu kecil saya ikut-ikutan
ke masjid ya, karena saya tinggal di desa. Saya ikutan ke masjid, karena masjid itu saya yang bangun ya. Saya maksudnya, saya itu masih SD kelas 6, waktu itu ya SD kelas 5, kelas 6, maka seluruh kampung itu kan ikut bangun gotong royong. Saya ikut gotong royong bareng sama ayah saya, sama teman-teman saya yang lain, yang ngecor apa gitu ya. Jadi kita pergi kerja bakti tuh umur 6 semua ya, anak-anak kecil semua kan, waktu ngecor itu bareng-bareng tuh, bahu membahu tuh kita itu. Saudara, kemudian saya ikut puasa ya, ikut sahur, terus puasa, terus ikut tarawih di masjid. Malamnya mami saya pulang dari toko ya, dia lihat saya di rumah, saudara. Dia dengar saya tetangga cerita, wah hebat ini Paul ini, tadi puasanya kuat itu, seharian puasa, terus ikut tarawih di masjid. Buat saya waktu itu fun ya, menyenangkan buat saya. Menyenangkan apa, saudara? Menyenangkan karena ikut-ikutan teman-teman saya, jadi saya pakai sarung, ya pakai peci, rame-rame di masjid begitu ya. Mau ikut-ikutan, dan saya tetap Kristen, ya. Saya tetap Kristen karena saya pengen merasakan saja rasanya seperti apa. Dan saya sudah nanya papi saya, boleh ya. Mami saya pulang, saudara. Didengar begitu, dia ambil sapu lidi, saudara ya, satu ini ya, dihajar saya, saudara ya. Sapu lidi yang segebrok gitu ya, jebrat, oh dihajar, saudara, sambil teriak-teriak histeris ya. Aku kerja capek supaya anak saya jangan jadi orang Islam. Itu beneran, saudara, dihajar, saudara. Oh, bayangkan kalau saya dari kecil diizinkan seperti itu, lalu saya kawin sama orang Islam. Ya. Apalagi saya kemudian SMP, masuk SMP negeri. Nah, itu mami saya tuh yang paling takut saya masuk sekolah negeri. Karena kan oleh SMP kan tuh seneng-senengan kan, pacar-pacaran apa, zaman saya itu wajar ya. Pacar-pacaran apa, segala macam. Mami saya tetap ngawasi, deg-degannya dia ngawasin terus. Begitu dia dengar saya pacaran sama anak, terus senang, saudara ya. Dia senang. Jadi kita pacaran dari SMA ya, lama ya, 7 tahun kita pacaran sama anak. Sampai selesai kuliah, full time di gereja, ujian pendeta, saya langsung menikah ya. Nah, saudara, apa sih ceritanya? Ceritanya gini, saudara. Seorang ibu itu ya, dia dari kecil anaknya mau jadi apa, itu ibunya, saudara ya. Kamu pikir, itu kan pluralisme, itu kan enggak apa-apa, ini begitu, enggak. Saya kalau lupa sekolah minggu dulu, sabet, saudara, sama mami saya ya. Sabet. Takut sekali dia. Kalau saya lupa, dulu ada ya, kan waktu SMP kan sudah nggak sekolah minggu lagi, tapi ikut remaja ya. Ikut ke gereja remaja kan. Disabet lagi, saudara. Saya pasti, saya paling sering disabet, enggak boleh dimarahi ya. Iya, malah akibatnya buruk, Pak Hawi. Oke, ya, bingung. Sabet, saudara. Didik anakmu, saudara, di rotan. Bukan dengan ngawur. Hari ini saya takut akan Tuhan, ya. Saya dididik dengan takut akan Tuhan tiap hari. Dan saya bersyukur, saya disabet, saya didoakan. Saya bersyukur hari itu saya disabet sama mami saya. Saya bersyukur, saudara. Kalau enggak, saya tidak akan pernah mengerti. Ya, saya tidak akan pernah mengerti berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang benar. Diawali dari apa? Ya, dididik sama orang tuanya. Kalau kamu tidak berusaha seperti itu, saudara ya,
karena kamu kurang pengetahuan. Disabet itu kan karena ibu saya tidak mengerti. Ya, jadi kalau anak saya ajarin tanpa harus disabet, karena saya mengerti. Ya, saya didik, saya ajari. Kenapa ini? Saya tak ajari ini loh. Ya, saya ajari ini loh, kalau kamu ikut Islam, kalau kamu Buddha, kalau kamu Hindu, kenapa kita nggak jadi agama Hindu atau Buddha atau Islam? Saya cerita. Ini loh, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, ajarin saudara ya. Karena anak-anak ini belajar di luar, dan kalau kamu tidak belajar, anak-anak ini nanti akan membalik badan. Dia tetap mengasihimu, saudara. Dia tetap sayang, tapi dia balik badan. Dan dia akan ikut Allah lain. Entah Buddha, Hindu, ya. Entah dia ikut. Tapi jadi Katolik, ya Katolik kan nyembah Yesus sama saja. Di sini kalau Anda masih membedakan Katolik dengan Protestan, Karismatik, Pentakosta, saya nggak ngerti ya. Katolik, Kristen, Pentakosta, Protestan sama saja menyembah Tuhan Yesus, ya. Tapi ketika kamu beralih kepada dewa-dewa lain, kepada agama lain, oh Tuhannya sama, beda. Kalau kamu bilang Tuhannya sama, Tuhan compong, ya, menurunkan 5 agama, kitabnya beda-beda, lalu kita saling bunuh gara-gara kitab yang berbeda. Ini merasa paling benar sendiri. Tuhannya Tuhan compong, saudara. Tuhan kentir. Tuhan itu berbeda. Tuhan Kristen, Tuhan Islam, Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, itu berbeda, saudara ya. Makanya kamu lihat Hindu sama Islam itu kelahi terus. Kamu akan lihat, ya, Buddha sama Hindu pun pernah berkelahi, bahkan di tanah Jawa zaman dulu. Maka kamu lihat, Kristen pun pernah berkelahi, ya, dengan Islam. Tuhan kita itu berbeda. Hanya Tuhan compong yang menurunkan 5 agama, 5 kitab, 5 nabi, ya, masing-masing ada gurunya, ya, lalu merasa dirinya paling benar. Hanya Tuhan compong, saudara. Ya, itu ya, saudara ya. Beda, akui saja beda. Tidak apa-apa, tapi kita harus menghormati. Menghormati itu bukan berarti kamu kompromi dengan kamu ikutin ajarannya mereka. Menghormati itu kamu tidak usah menyerang mereka. Biarkan mereka melakukan, agama lain itu biar melakukan ibadahnya, tanpa kamu merasa harus jengkel. Itu namanya menghormati. Ya, saya punya karyawan, dulu saya di Bali, karyawan saya Hindu semua, saudara. Ya, 90% Hindu. Dia kalau ini mau bikin canang segala macam, ya sesembahan, karena mereka takut, 90% kan Hindu semua, jadi mereka takut. Saya bilang, ya kamu bikin aja pura di situ. Oh Pak, Kristen kalah, ya nggak kalah lah. Kan saya tidak menyembah pura, mereka menyembah pura. Sebab kalau nggak mereka pergi keluar. Kamu tidak sini sembahyang di situ tiap pagi, semua karyawan merasa tenang karena sudah ada pura di situ. Mau bikin canang, terus di skip ruangan saya, kamu pasang aja, nggak apa-apa. Kamu percaya kan? Saya nggak percaya. Kamu percaya, pasang aja. Di semua ruangan kan harus ada canangnya. Nggak apa-apa, pasang saja di ruangan saya. Kantor saya kan, kantor saya, nggak apa-apa. Di setiap ruang. Sehingga mereka merasa nyaman, bahwa mereka bisa mempraktikkan. Karena mereka 90% ada di kita. Tetapi ketika mereka bolos kerja karena mau ibadah, tak bilangin. Nggak boleh. Nah, makanya mereka nurut sama saya. Yang bilang orang Bali malah salah. Orang Bali itu rajin, saudara. Orang-orang pria Bali itu ya, kalau sudah kerja ngerjain pura itu ya, bikin kerjanya pagi siang malam tuh. Tapi kita ajarin. Kerja yang benar ini loh, ibadah adalah kerja, tak ajarin. Ibadah itu, ya, kerja itu adalah sebuah ibadah. Coba kamu sekarang, kamu kasih ke orang, kamu kerjain sendiri. Kamu mesti ngasih, maksudnya kamu kehilangan uang. Tapi kalau kamu kasih uang, kamu punya status sosial. Karena kamu bayari orang itu suruh kerja gantiin kamu bayar dia. Berarti kan kamu ada status sosial di situ. Kamu jadi berkat hidupmu, tanpa kamu mengabaikan kewajiban di masyarakat. Tapi kamu tetap kerja di sini. Gaji kamu udah hilang, kamu udah hilang kesempatan, ya kan? Kita tetap sama-sama sampai kamu coba hitung. Oh iya ya,
lihat kamu di sini boleh ibadah, boleh segala macam. Nah, tetapi saya tidak akan mengajarkan anak saya untuk mempraktekkan ajaran agama lain. Saya hanya memberi contoh bagaimana cara menghormati ajaran agama lain. Kalau orang tua dari kecil tidak mengajarkan anaknya percaya kepada Tuhan Yesus, kamu ajarkan, oh semua agama sama. Suatu hari anakmu digondol, ya sama genderuwo, ya sama jin Islam, pusing kamu saudara. Udah gitu, bukan cuma digondol, diajak bunuh diri bareng-bareng ngebom, mampus kamu. Karena kamu dari kecil tidak diajarin, ya kan? Belajar. Di komunitas kita ada banyak sekali kelas evangelis, apologetik, apostolik, profetik, ada Hagios Bible College, ada berupa-rupa pemuridan, ya kan, seminar. Kita tuh hampir tiap hari kita ada acara ya, Zoom kita selalu penuh. Daftar, cari tahu, ya, dengarkan pengumuman, belajar bagaimana cara ngajari anakmu kalau kamu tidak bisa. Kamu belajar lalu kamu ajari. Bukan kamu mau jadi pendeta, kamu belajar supaya kamu bisa ngajari anakmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.